Oke, formulasi kebijakan investasi sekarang. Eh, Ketika kita ingin mengformulasikan kebijakan investasi, sudah diketahui bahwa orang ini adalah eh, apa namanya takut akan resiko, maka kita eh, langsung tujuannya apa namanya objektifnya bagaimana. Takut akan resiko berarti harus apa? Dan bagaimana life stage itu tingkat kehidupan. Nah, pada saat dimanakah dia sekarang yang mungkin akan membantu untuk membuat tujuan investasinya. Karena seperti kita ketahui, high risk, high return, low risk, low return. Jadi orang yang takut akan apa namanya resiko, Anda akan menempatkannya pada posisi yang low risk, low return. Sejauh mana yang low risk, low return ini akan bergeser pada ini tergantung dari preferensi orang tersebut. Jadi resikonya Anda akan atur di sini. Tapi resiko berhubungan dengan pengembalian. Begitu pula yang high risk, high return. Juga ini bisa naik turun sampai sini. Jadi high risk, high return. Tergantung dari preferensi orang itu. Tergantung dari preferensi institusinya, sekumpulan orang yang memutuskan akan investasi seperti apa. Nah, gitu. Yang kedua adalah life stage. Uh, Life stage adalah ketika orang biasanya memiliki stage dalam hidupnya yang berbanding dengan resiko dan tingkat pengembalian. Contohnya, anak masih muda, orang yang investor yang masih muda, biasanya dia pada tahap akumulasi. Artinya apa? Dia masih berusaha menimbun kekayaan sehingga resiko dan tingkat pengembaliannya cukup tinggi. Bisa menahan resiko dan tingkat pengembalian cukup tinggi. Orang yang sudah berada pada tahap mature atau lebih dewasa, lebih tua maksudnya, itu lebih mempertimbangkan resiko dan tingkat pengembalian. Dia sudah menetapkan tujuan dan arah keuangannya bagaimana, sehingga tidak begitu sanggup menahan resiko. Sedangkan yang sudah spending, sudah pensiun atau apa, sudah tahap tidak mengumpulkan kembali, sudah tidak bisa generate income, itu sudah pada spending stage-nya, spending. Jadi dia hanya mengeluarkan uang, itu sangat kecil terhadap toleransinya terhadap risiko. Jadi Anda ketika menjadi manajer portofolio, jangan coba orang yang sudah pensiun Anda masukkan dalam seperti tahap ini, Anda set seperti tahap ini, kecuali orangnya mau, tapi Anda masukkan dalam tahap ini, bisa jantungan mereka ininya. Oke. Itu life stage. Kendala sekarang. Ada kendala-kendala dalam menyusun, memformulasikan portofolio. Jangka waktunya berapa lama? Jangka waktunya pendek atau jangka waktunya panjang? Tergantung sama investasinya, tergantung sama tujuan investasinya. Kalau tujuan investasinya dana pensiun, panjang. Kalau investasinya ingin pesiar atau ingin plesir, pendek, ya. Jadi ini tergantung jangka waktunya. Kebutuhan likuiditas. Likuiditas itu adalah kebutuhan kas. Apakah dalam jangka pendek ini dia membutuhkan kas? Apakah dia membutuhkan kas yang reguler setiap tahun harus selalu ada? Nah, ini juga berpengaruh sama keputusan investasi. Kalau dalam waktu dekat dia membutuhkan kas dalam jumlah besar,
Apakah Anda akan menempatkan semua dalam bentuk deposito atau menempatkan semua dalam bentuk saham, itu hanya dari keputusan Anda. Pajak. Pajak dan peraturan hukum jadi satu aja. Ini biasanya berubah-ubah di suatu negara, yang Anda harus menyesuaikan, ada kendala-kendala tertentu kalau misalnya perubahan pajak ini. Kebutuhan dan kondisi tertentu. Ini menyangkut misalnya tadi menikah. Menikah membutuhkan kas besar, kebutuhan likuiditas yang besar. Jadi ini harus disesuaikan dengan time frame waktu Anda. Ketika Anda sudah memformulasikan, sudah ketemu kendalanya di mana, resikonya bagaimana, Anda harus men-set tingkat pengembalian yang cocok bagi investor tersebut. Bagaimana tingkat pengembalian menentukannya? Anda harus membuat suatu range yang diambil dari data-data pasar dan data-data surat berharga yang paling aman. Data-data pasar diambil dari prediksi historis, lalu membuat prediksi historis tersebut kira-kira pasar berapa tingkat keuntungannya, dan data ini tingkat keuntungannya. Untuk mendapatkan nilai lebih tinggi dari pasar berarti harus sangat risk taker orangnya. Untuk mendekati harga yang lebih rendah, itu bukan lebih rendah, maksudnya sama dengan tingkat pengembalian beresiko rendah, berarti surat berharga lah yang menjadi pilihan. Setelah menentukan tingkat pengembalian sudah selesai, maka Anda harus mengalokasikan aset Anda. Kemana Anda cari? Ke saham-saham ataupun aset-aset yang mempunyai tingkat pengembalian yang sudah Anda tentukan tadi. Alokasi strategis portofolio itu berarti dalam 1 tahun Anda melakukan melakukan review portofolio tersebut hanya dalam waktu 1 tahun. Setiap 1 tahun. Sedangkan tactical lebih cenderung ke lebih reguler, lebih sempit jaraknya. Setiap saat Anda melakukan perubahan-perubahan, adjustment tertentu terhadap alokasi. Kalau misalnya ini yang jelek, Anda keluarkan, masukkan yang lain. Jadi kalau alokasi dalam jangka panjang, kalau tactical selalu Anda amati secara reguler, berkala terus. Lalu pilihlah selalu yang optimal portofolio. Optimal portofolio adalah menghasilkan return terbesar dengan risiko terkecil. Pilihan mana kira-kira yang Anda bisa kotak-atik? Pilihan mana kombinasinya? Satu lagi mengenai monitoring akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih.